Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Yuk semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Coronavirus sedang mewabah, kita semua kudu waspada. Jangan dulu keluar rumah, jika nggak urgent di rumah aja. Jaga badan supaya sehat, minum vitamin biar kuat. Cegah virus corona datang, tapi hati tetap tenang. Sedia sabun dan sanitizer, biar virus pada kelengar. Mari kita saling jaga, berjaga-jaga. Semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Hindari dulu keramaian, stok makanan yang diperlukan. Kita pasti semua bisa, ayo kita cegah bersama. Jangan sampai sakit, lebih baik jaga diri. Ayo negara bangkit, kita pasti baik lagi. Kerja dari rumah, tetap kita waspada. Belajar dari rumah, kita pasti juga bisa. Yo jaga jarak aman, jangan lupa cuci tangan. Dengarkan himbauan, biar kita semua aman. Semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Yoi abang nonen cangcing nek babe dilimetane Betawi dan sekenanya. Dengerin tuh himbauannya, kita kudu jaga jarak aman. Jangan lupa cuci tangan. Gak usah dah dulu salaman, biar kita aman. Yang semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Yang semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Mataram. Kamu masih mendengarkan program khusus RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan tentunya siaran ini bisa kamu dengarkan langsung melalui FM 89,2, 92,7 dan 104,2 MHz. Tentunya di pagi hari ini. Dan masih bersama dengan aku Indra Jaya, pendengar RRI. Di pukul 11 sampai pukul 12 ini kita akan sama-sama mengikuti Ibu Pertiwi memanggil segmen belajar di RRI kelas RRI Mataram on air. Dan juga di pagi hari ini kita sudah sama-sama tersambung dengan Ibu Tri Rohmi Hayati SPD yang akan mengajarkan kita materi bahasa Indonesia, salah satu guru dari SMA Negeri 1 Mataram. Dan kita sudah tersambung juga bersama dengan Ibu Tri Rohmi Hayati tentunya di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Tri Rohmi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ibu, dan tentunya di pagi hari ini sudah siap untuk mengajar di pagi hari ini? Ya, insya Allah siap. Baik Bu, silakan untuk memulai kelas dari kelas RRI Mataram di pagi hari ini. Oke, terima kasih Mas Indra. Halo anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga di pagi hari
Di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bu Guru berharap di tengah wabah yang sedang melanda kita ini tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Karena belajar tidak harus di kelas, maka banyak cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya dengan mengikuti siaran yang sedang berlangsung ini. Semoga semangat kita tetap terjaga karena kita mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 60 menit ke depan. Oke, baiklah. Tadi sudah disampaikan Bu Guru adalah guru dari SMA Negeri 1 Mataram atas nama Bu Tri Rohmi Hayati. Kali ini Bu Guru akan mengajarkan materi bahasa Indonesia untuk kelas 10. Mungkin ada beberapa dari anak-anak sekalian yang sedang mendengarkan siaran ini sudah mengenal ya Bu Tri. Oke, karena sudah disampaikan tadi, sudah diperkenalkan, sekarang kita akan langsung masuk ke sesi pembelajaran. Bu Guru berharap siswa-siswa sekalian, anak-anakku sekalian dapat mengikuti kegiatan dengan serius. Tapi sebelum itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik, diberkahi dan diberikan kelancaran. Oke, berdoa ya menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Oke, baiklah. Pada pembelajaran kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang puisi. Puisi ini merupakan salah satu materi di kelas 10 semester genap. Sebenarnya ada 4 materi di kelas 10 semester genap khusus mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu ada debat, teks negosiasi, biografi, dan puisi. Nah, Bu Guru berharap anak-anakku sekalian yang bukan dari SMA Negeri 1 Mataram sudah mempelajari 3 materi sebelumnya, yaitu ada materi debat, negosiasi, dan biografi dengan gurunya masing-masing. Karena pada kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang puisi. Nah, puisi dalam silabus bahasa Indonesia, materi puisi ini sendiri dijabarkan dalam 4 kompetensi dasar yang biasa kita sebut 4 KD. Bu Guru, apa sih KD itu? Nah, KD ini adalah kompetensi yang harus kita capai di dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam materi puisi ini ada 4 KD, yaitu terbagi menjadi 2. Ada KD ranah pengetahuan dan ada KD ranah keterampilan. KD ranah pengetahuan ada 2, ada KD 3.16 dan ada KD 3.17. KD 3.16 yang berbunyi mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung di dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian ada pada KD 3.17 yang berbunyi menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, kemudian ada 2 KD di ranah keterampilan, yaitu KD 4.16 dan 4.17. KD 4.16 yang berbunyi mendemonstrasikan baik dengan membacakan atau memusikalisasikan satu puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, baik itu tekanan dinamik dan tekanan tempo. Kemudian yang terakhir ada KD 4.17 yang berbunyi menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur perwajahan atau tipografi. Nah, dari 4 KD itu tadi seperti yang Bu Guru sebutkan, ada 2 KD untuk ranah pengetahuan dan 2 KD untuk ranah keterampilan. Tapi pada kesempatan kali ini, Bu Guru hanya akan menjabarkan materi yang berkaitan dengan KD 3.16. Nah, 3.16 tadi itu bunyinya apa? Yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, sebelum masuk ke materi yang berkaitan dengan KD 3.16 itu,
Bu Guru akan menguraikan indikator pencapaian kompetensi dari KD tersebut agar kegiatan kita ini lebih terarah, lebih terarah, agar kita tahu apa nih yang harus kita lakukan berdasarkan KD 3.16. Di sini Bu Guru menguraikan tiga IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama mendefinisikan tentang puisi, baik itu isi, tema, makna, dan suasana. Kemudian yang kedua, ada mengidentifikasikan tentang puisi, baik itu isi, tema, makna, dan suasana. Yang ketiga, menganalisis data dan informasi tentang puisi, baik itu isi, tema, makna, dan suasana. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran pada materi puisi ini yaitu peserta didik, anak-anaknya Bu Guru, siswa-siswanya Bu Guru ini diharapkan mampu mengidentifikasikan tiga komponen penting yang ada di dalam puisi, yaitu suasana, tema, dan makna dari beberapa puisi yang terkandung di dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, untuk ranah keterampilannya, adapun tujuannya yaitu mendemonstrasikan peserta didik atau siswa-siswanya Bu Guru diharapkan mampu mendemonstrasikan baik itu dengan membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, baik itu tekanan dinamik dan tekanan tempo. Oke, nah itu dia tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, Bu Guru dari tadi menyebutkan ada suasana, ada tema, kemudian ada makna. Itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi sebelum masuk ke tiga komponen itu, kita harus tahu puisi itu apa. Seperti apa sih puisi? Apa saja sih jenisnya? Nah, di sini Bu Guru akan menguraikan. Ada tiga pendapat yang menjelaskan tentang pengertian puisi. Yang pertama, menurut Herman Waluyo. Menurut Herman Waluyo, puisi merupakan karya sastra. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Nah, itu menurut Herman Waluyo. Kemudian yang kedua menurut Thomas Charlie. Menurut Thomas Charlie, puisi merupakan ungkapan pikiran yang memiliki sifat musikal. Nah, yang terakhir menurut Sumardi, puisi merupakan salah satu karya sastra dengan bahasa yang dipersingkat, dipadatkan, serta diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang imajinatif. Jadi, sekarang kita coba menyimpulkan dari tiga pendapat tersebut, coba kita simpulkan bahwa puisi itu adalah sebuah karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah dan singkat. Puisi dapat digunakan untuk menggambarkan perasaan si penyair. Puisi juga mengandung makna serta pesan di dalamnya. Jangan lupa bahwa di dalam puisi selalu kita bisa mendapatkan sebuah pesan atau makna di dalam puisi yang kita bacakan. Nah, biasanya kalau kita mempelajari sebuah puisi, kita sering mendengar bahwa ada namanya puisi lama dan ada namanya puisi baru. Mungkin ada beberapa dari siswa-siswanya Bu Guru sudah pernah mendengarkan bahwa ada dua jenis puisi. Ada dua jenis puisi, yaitu puisi lama dan puisi baru. Kalau ada beberapa dari anak-anaknya Bu Guru yang sedang mendengarkan siaran ini sudah tahu apa perbedaan antara puisi lama dan puisi baru, boleh langsung dicatat di buku catatannya ya. Oke. Nah, Bu Guru sekarang akan menjelaskan perbedaan. Apa sih yang membedakan antara puisi lama dan puisi baru? Baik, sekarang yang pertama, puisi lama. Puisi lama itu biasanya puisi yang selalu terikat dengan beberapa aturan. Aturannya apa saja, Bu Guru? Nah, ada beberapa aturan yang biasa digunakan dalam puisi lama. Ada misalnya aturan tentang jumlah kata per baris, kemudian jumlah baris dalam satu bait, kemudian jumlah suku kata di dalam satu baris itu,
Kemudian ada juga aturan yang terkait dengan bunyi yang digunakan oleh penyair. Bunyi itu biasanya di puisi lama ada bunyi selalu diakhiri dengan bunyi yang sama. Misalnya biasa kita sebut dengan rima, itu ada rima A, kemudian ada rima AB. Nah itu di puisi lama selalu mengikuti aturan seperti itu ya. Kemudian apa saja yang termasuk jenis-jenis puisi lama? Bagaimana sih contohnya puisi lama, Bu Guru? Nah, puisi lama ini dibagi lagi beberapa macam. Ada pantun, ada seloka, kemudian ada gurindam, syair, talibun, dan lain sebagainya. Sekarang, Bu Guru ingin memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Tugasnya nanti setelah siaran ini selesai, anak-anak mencoba mencari informasi apa sih perbedaan antara puisi, seloka, gurindam, syair, talibun, dan jenis-jenis puisi lama lainnya. Nanti setelah itu dicatat di buku catatan dan dievaluasi bersama gurunya masing-masing. Atau bisa menghubungi Bu Guru di nomor HP-nya Bu Guru. Oke. Kemudian puisi baru. Kalau puisi baru tadi Bu Guru bilang puisi lama itu adalah puisi yang selalu terikat dengan aturan. Nah, puisi baru ini kebalikannya. Kalau puisi lama selalu terikat, berarti puisi baru itu bebas. Nah, puisi baru ini adalah jenis puisi yang penyairnya itu diberikan kebebasan untuk menulis puisi dalam bentuk, makna, dan suasana sesuai dengan keinginan si penyairnya. Jadi nanti kalau ketika kita ingin menulis sebuah puisi, jenis puisi baru, maka kamu diberikan kebebasan menulis puisi jumlah barisnya berapa, kemudian bentuknya seperti apa, bunyinya seperti apa. Jadi kamu diberikan kebebasan untuk menulis puisi baru ini. Nah, itu dia perbedaan antara puisi lama dan puisi baru. Kemudian apa saja jenis-jenis yang termasuk puisi baru, Bu Guru? Ada beberapa jenis puisi baru. Sama halnya dengan puisi lama, puisi baru ini juga dibagi menjadi beberapa bagian ya. Itu ada contohnya ada ode, ada satire, kemudian ada epigram dan lain sebagainya. Tugasnya sama nanti siswa-siswanya Bu Guru ini coba mencari informasi tentang perbedaan jenis-jenis puisi baru itu ya. Boleh dicatat di bukunya masing-masing. Nah, oke, sekarang setelah Bu Guru memberikan gambaran tentang puisi, apa itu puisi, jenis-jenis puisi, contoh puisi, sekarang kita masuk ke 3 komponen penting yang harus ada di dalam puisi. Seperti yang isi KD yang Bu Guru bacakan di awal, kita diharapkan mampu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna dari puisi. Nah, Bu Guru akan menjelaskan 3 komponen tersebut. Ya, Bu Guru akan mencoba menjelaskan 3 komponen tersebut. Ada suasana, tema, dan makna. Suasana di dalam KBBI, suasana berarti keadaan sekitar, situasi dari sebuah lingkungan. Nah, suasana, sedangkan di dalam puisi, suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Ibaratnya suasana seperti ini. Ketika kita membaca puisi yang berisi tentang kesedihan, kemudian kita merasakan kesedihan itu, kita ikut sebagai pembaca, kita ikut merasakan kesedihannya si penyair. Nah, itu adalah suasana yang dimaksud di dalam puisi, ya. Nah, biasanya kita akan sulit membedakan antara suasana dan nada. Di dalam puisi itu ada namanya suasana, ada namanya nada. Nada ini, tadi suasana adalah perasaan si pembaca setelah membaca puisi. Kalau nada ini adalah cara menyampaikan suasana kepada pembaca melalui puisi tersebut. Misalnya, jadinya nada ini adalah cara membaca puisinya. Misalnya puisinya berisi tentang kemarahan, maka nada yang digunakan untuk membaca puisinya tentu dengan nada tinggi dong. Nah, itu adalah perbedaan antara suasana dan nada. Oke. Sekarang
banyak sekali suasana yang dapat tergambar di dalam sebuah puisi, atau ketika kita ingin menulis sebuah puisi, banyak sekali suasana yang dapat kita gunakan. Misalnya ada suasana gembira, ada bahagia, sedih, haru, kecewa, gelisah, berontak, tenang, pasrah, bingung, sepi, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin akan ada lebih banyak lagi suasana-suasana yang dapat tergambar di dalam sebuah puisi, tergantung dari apa yang dirasakan oleh si penyair. Oke, nah sekarang Bu Guru akan coba memberikan kamu contoh puisi nih. Ada contoh puisi karyanya Sanusi Pani yang berjudul Di Bawah Gelombang. Kalau ada anak-anakku sekalian yang sudah punya LKS Intan Pariwara, contoh puisi itu ada pada halaman 113. Nah, boleh dibuka. Di halaman 113 itu ada puisi serta analisis suasana ya. Oke, Bu Guru akan membacakan contoh puisinya. Bacakan contoh puisinya yang berjudul Di Bawah Gelombang. Alun membawa bidukku perlahan dalam kesunyian malam waktu, tidak berpawang, tidak berkawan. Entah kemana aku tak tahu. Jauh di atas bintang kemilau, seperti sudah berabad-abad, dengan damai mereka meninjau kehidupan bumi yang kecil amat. Aku bernyanyi dengan suara seperti bisikan angin di daun. Suaraku hilang dalam udara, dalam laut yang beralun-alun. Aku membawa bidukku perlahan dalam kesunyian malam waktu, tidak berpawang, tidak berkawan. Entah kemana, aku tak tahu. Nah, itu dia contoh puisi yang berjudul Di Bawah Gelombang, salah satu karya Sanusi Pani. Nah, coba mungkin ada dari anak-anakku sekalian yang sudah bisa menebak kira-kira suasana apa yang tergambar di dalam puisi yang Bu Guru bacakan tadi. Nah, kalau bisa Bu Guru kasih hadiah deh, nanti pas kita sudah bisa ketemu. Yap, puisi tersebut menceritakan tentang kepasrahan seseorang penyair dalam hidupnya. Seolah ia tidak punya tujuan dalam hidupnya, dalam menghadapi lika-liku kehidupannya. Dia tidak memiliki tujuan. Ia hanya pasrah terhadap nasib, seperti yang dikatakan dalam puisinya, bagai biduk yang terbawa arus. Biduk yang terbawa arus itu kan tidak tentu arah, kemana arus kesitulah dia. Nah, itu maksudnya kepasrahan, pasrah. Betul sekali bahwa suasana yang tergambar itu adalah kepasrahan. Itu dia suasana ya. Nah, kemudian ada yang kedua, ada namanya tema. Ini komponen kedua. Yang komponen pertama tadi itu adalah suasana. Sekarang komponen keduanya itu ada tema. Nah, tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan penyair dalam puisinya. Gagasan pokok yang diungkapkan oleh penyair di dalam puisinya. Dengan kata lain, tema adalah ide dasar dari sebuah puisi yang menjadi inti dari keseluruhan makna puisi. Kalau kita ibaratkan tema ini seperti pondasi, kita biasa menyebut tema itu seperti pondasi. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah puisi, tema ini adalah dasarnya. Ketika kita sudah memiliki tema, kemudian kita ingin membuat sebuah puisi, maka puisi yang kita buat itu akan sesuai dengan, akan mengikuti tema yang sudah ditentukan. Ibarat kita membangun sebuah rumah. Ketika pondasinya sudah ada, pondasi itu yang mengatur, sudah ada ukuran ruangannya, berapa jumlah kamarnya, dapurnya di mana, itu sudah diatur di pondasi. Nah, ketika si tukang membangun rumah, maka dia akan mengikuti pondasi yang sudah dibuat. Begitu juga dengan puisi. Ketika kita ingin membuat puisi, kita akan mengikuti tema yang sudah kita tentukan di awal. Nah, jadi tema itu adalah dasar ya, dasar. Ketika kita ingin membuat puisi, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Kita harus punya tema atau konsep terlebih dahulu. Nah, biasanya kita akan sulit membedakan antara tema dengan pandangan moral. Ya, di dalam puisi itu kita mengenal namanya pandangan moral. Tema tadi kan dasar ya, dasar sebuah puisi, konsep awal sebuah puisi. Nah, pandangan moral ini adalah sebuah pesan, amanat yang ingin disampaikan oleh si penyair kepada pembacanya. Kita bisa mengibaratkannya tema itu lingkaran besarnya,
kemudian pesan itu ada di dalam lingkaran besar tersebut. Sehingga dalam satu tema bisa terdiri atas beberapa pesan-pesan di dalam sebuah puisi. Oke. Nah, untuk menentukan sebuah tema puisi, biasanya kita harus tahu latar belakang si penyair puisi tersebut. Kita harus tahu apa yang membuat si penyair itu menumpahkan perasaannya dalam puisi yang sedang kita bacakan. Karena kenapa? Karena antara si penyair dengan puisi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Biasanya puisi itu merupakan luapan perasaan si penyair. Apa yang dirasakan penyair itu tertuang dalam puisinya. Nah, ketika kita tahu siapa penyairnya, siapa penulisnya, dengan latar belakang pengalamannya seperti apa, kita akan mudah menentukan tema sebuah puisi. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya puisi itu memiliki dua sifat. Ingat, puisi itu memiliki dua sifat. Yang pertama, dia bersifat subjektif, yang artinya puisi itu adalah gambaran dari si penyair, seperti yang Bu Guru sebutkan tadi. Antara sebuah puisi dengan penyair itu sangat erat hubungannya. Jadi apa yang dirasakan oleh penyair itu tertuang di dalam puisinya. Itu maksudnya sifat subjektif. Kemudian puisi juga bersifat objektif. Maksudnya apa, Bu Guru, bersifat objektif? Nah, ketika puisi ini sudah dibuat oleh penyair, sudah diterbitkan, kemudian dipublikasikan, maka puisi ini akan menjadi sebuah objek bagi pembaca, dan pembaca itu memiliki kebebasan untuk menafsirkan tema, suasana, dan makna yang ada di dalam puisi tersebut. Tapi kita harus ingat bahwa dalam menentukan tema dan suasana pun kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Nah, dengan begitu, walaupun ketika kita menafsirkan sebuah puisi kemudian tafsiran kita berbeda-beda, itu tidak masalah karena setiap pembaca itu memiliki sudut pandangnya sendiri. Tetapi kemungkinan besar tafsiran kita tidak akan terlalu jauh terhadap analisis sebuah puisi, ya, karena ada aturan-aturan yang berlaku dalam menganalisis sebuah puisi. Mungkin Bu Guru akan membacakan contoh puisi, tapi sebelumnya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin menganalisis tema sebuah puisi. Yang pasti ketika kita ingin menganalisis sebuah puisi, kita harus membaca puisi itu berkali-kali, bukan hanya satu kali, ya. Dan ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah yang pertama itu kita harus membaca puisi secara perlahan untuk menemukan reaksi emosional. Reaksi emosional ini respon kita terhadap puisi itu seperti apa? Misalnya seperti ini. Pertama kali kita membaca sebuah puisi, kemudian kita merasakan apa yang tergambar di dalam puisi tersebut. Nah, itu adalah reaksi emosional. Misalnya, ketika kita membaca puisi yang berisi tentang kesedihan, kemudian kita merasakan kesedihannya, kita merasa sedih, kemudian mengingat masa-masa sedih yang pernah kita lewati, maka itu adalah reaksi emosional. Nah, dengan begitu, dengan kita sudah merasakan reaksi emosional setelah membaca puisi, itu seolah-olah memberikan kita kemudahan dalam menafsirkan, memusatkan pikiran dan menafsirkan respon yang diharapkan oleh si penyair. Misalnya penyair ingin mengharapkan respon yang seperti ini nih. Nah, kita akan lebih mudah menafsirkan respon tersebut. Begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, kamu tetap membaca puisi, anak-anakku sekalian tetap diminta untuk membaca puisi untuk yang kedua kalinya, untuk menemukan makna harfiah dari setiap kata yang ada di dalam puisi. Ingat, makna harfiah yang ada pada setiap kata yang ada dalam puisi. Makna harfiah, apa sih makna harfiah, Bu Guru? Nah, makna harfiah ini biasanya berupa makna asli, ya, makna asli dari kata tersebut. Makna asli ini biasanya dapat dibantu atau dapat kita temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi nanti kamu menemukan kata-kata
memaknai setiap kata yang ada di dalam puisi itu secara harfiah. Nah, ini membantu kita memberikan pemaknaan awal pada sebuah puisi yang kita bacakan. Nah, kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga itu tetap membaca puisi, tetapi membaca kali ini untuk menemukan makna konotatifnya. Untuk menemukan makna konotatifnya. Apa sih makna konotatif, Bu Guru? Nah, makna konotatif itu adalah makna, biasanya kita menyebut makna konotatif itu bukan makna sebenarnya, itu kebalikan dari makna harfiah ya. Makna konotatif itu biasanya makna yang digunakan untuk menyentuh perasaan si pembaca. Kenapa di dalam puisi lebih sering menggunakan makna konotatif? Karena makna konotatif ini seperti yang Bu Guru bilang, dia dibandingkan makna harfiah, makna konotatif ini lebih menyentuh perasaan si pembaca. Ya, misalnya contoh, ketika kita menyebut kata ibu. Ketika kita menyebut kata ibu, ketika kita memaknainya secara harfiah, ibu itu adalah seorang wanita yang melahirkan kita. Ya, itu makna harfiahnya. Namun ketika kita mencari makna konotasinya tentang seorang ibu, maka yang tergambar itu adalah tentang kasih sayangnya, perjuangan seorang ibu membesarkan kita, kemudian kebersamaan kita bersama ibu. Nah, itu adalah makna konotasi. Oke, kemudian contoh lain penerapan makna konotasi. Ketika ada sebuah kalimat, para nelayan menangkap ikan di laut pada malam hari. Ya, itu kalimat. Pada malam hari, para nelayan menangkap ikan di laut. Nah, secara harfiah, kata menangkap itu berarti memegang. Kita menangkap, kita memegang, itu harfiah. Kemudian, ketika kalimat itu dalam sebuah puisi, kemudian kita mencari makna konotasinya, kata menangkap itu akan berarti berbeda, bukan memegang lagi, tapi menangkap diartikan sebagai suatu kegiatan mencari. Nah, itu akan lebih akan berbeda dengan makna harfiahnya ya. Oke, menemukan makna konotasi ini, proses menemukan makna konotasi ini membantu kita menemukan makna puisi lebih dalam. Itu akan lebih menyentuh perasaan kita sebagai pembaca. Oke, yang selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya adalah mencari kata kias, mencari kata kiasan yang ada di dalam puisi, memaknai kata kiasan yang ada di dalam puisi. Biasanya di dalam puisi itu si penyair akan menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan, menyampaikan makna, menyampaikan tema kepada si pembacanya. Nah, simbol-simbol ini, kata kiasan ini, ketika kita sudah menemukan kata kiasan di dalam puisi, selanjutnya kita harus memaknai kata-kata kiasan tersebut. Oke, nah selanjutnya ada menghubungkan makna. Ketika kita sudah menghubungkan makna per kata, kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan makna per baris. Menghubungkan makna per baris, kemudian makna-makna per baris itu nanti akan dihubungkan menjadi makna per bait. Nah, ketika kita sudah menemukan makna per bait, maka kemungkinan besar kita akan mudah menemukan makna keseluruhan dari puisi yang kita bacakan. Selanjutnya adalah menyimpulkan. Nah, setelah kita menghubungkan tadi makna per baitnya, kemudian kita menyimpulkan hasil pemaknaan dari awal, dari makna harfiah, kemudian makna konotasi, kemudian makna-makna simbolis atau makna-makna kata kiasan, kemudian makna per baris, per bait, kemudian kita simpulkan, maka itu adalah akhir dari proses menganalisis tema dalam sebuah puisi. Setelah kita menemukan makna, baru setelah itu kita bisa mengetahui tema apa sih yang digambarkan di dalam puisi yang kita bacakan. Nah, sekarang Bu Guru akan mencoba membaca puisi. Ada puisi singkat yang berjudul Samudra. Ada puisi singkat yang berjudul Samudra. Ini karyanya siapa ini? Ada puisi yang berjudul Samudra. Oke, Ibu Guru. Assalamualaikum Ibu Guru.
Oke, mungkin untuk puisi samudranya bisa kita tahan dulu untuk para pendengar RRI Mataram ya. Dan tentunya setelah ini Ibu Guru terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Dan setelah ini para pendengar siap-siap untuk kamu semua dan untuk seluruh siswa SMA Negeri 1 Mataram untuk mengikuti sesi tanya jawab di pagi hari ini ya. Dan tentunya stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di kelas RRI Mataram on air tentunya, dan bersama dengan Ibu Rohmi Hayati di pagi hari ini. Stay tune. Kita tak perlu saling menduga tentang rasa di antara kita, tapi mengapa tak terucap? Mungkin menunggu waktu, entah kapan kita tak lagi berpura-pura tentang yang selama ini terasa. Ku ingin kau tuh lebih dulu. Katakanlah padaku, aku suka kamu. Tahukah kau, tak bisa lagi ku menunggu. Ku ingin semua orang tahu, kau dan aku telah jadi satu. Haruskah ku menyatakannya lebih dulu, bila ternyata kau malu-malu? Air, sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Kelas on air dilanjutkan. Baik pendengar RRI Mataram, masih di kelas on air RRI Mataram, dan sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Dan untuk kamu semua teman-teman yang ingin bergabung untuk bertanya kepada Ibu Rohmi tentunya di pagi hari ini, langsung saja bisa bergabung lewat line telepon di 081802057000, dan tentunya Ibu Rohmi akan siap menjawab setiap pertanyaan dari para pendengar tentunya di pagi hari ini ya. Dan langsung saja untuk setiap teman-teman yang ingin bergabung bersama dengan Indra dan juga Ibu Rohmi di pagi hari ini, Indra persilahkan untuk menelpon sekali lagi ke nomor 081802057000 ya. Dan untuk para pendengar yang tentunya telah mengikuti gelaran kelas on air RRI Mataram, tentunya tadi sudah belajar juga tentang membedakan seperti apa sih tema, suasana, dan juga bagian-bagian dari penyusun sebuah puisi. Dan tentunya juga tadi segmen yang sangat seru sekali di mana kita bisa belajar tentang membuat sebuah puisi. Mungkin ini bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa kamu gunakan di waktu luang kamu sembari swakarantina
di rumah kamu ya para pendengar, kamu bisa menciptakan sebuah puisi berdasarkan aturan-aturan dan juga susunan-susunan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rohmi tadi. Oke. Dan tentunya masih menunggu teman-teman dari SMA Negeri 1 Mataram untuk bergabung di pagi hari ini. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ataupun juga ingin menjawab beberapa soal-soal yang telah dilontarkan oleh Ibu Rohmi tadi, bisa langsung bergabung tentunya melalui telepon di 0818 02 05 7000. Oke. Dan untuk kamu semua pendengar RRI Mataram, belajar di rumah memang untuk saat ini menjadi salah satu solusi dan juga salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan ya. Karena nggak ada yang namanya halangan dalam belajar. Baik di tengah pandemi seperti ini, meskipun belum bisa berangkat ke sekolah ya, belum bisa bertemu dengan teman-teman kamu yang lain, tapi melalui RRI Mataram, tentunya lewat Radio Tanggap Bencana, kamu bisa mengikuti berbagai materi seru dan juga materi-materi asik yang akan diisi oleh guru-guru di sekolah Mataram ya. Seperti salah satunya Ibu Tri Rohmi Hayati yang mengisi kelas pagi hari ini, kelas bahasa Indonesia, untuk mengajarkan kamu tentang puisi dan juga beberapa cara-cara untuk membuat sebuah puisi yang baik dan juga benar ya. Baik para pendengar, masih kita tunggu untuk kamu bergabung melalui 081802057000 untuk bertanya kepada Ibu Siti Rohmi tentunya terkait materi yang telah disampaikan. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon, mungkin bisa kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, sepertinya teleponnya terputus ya. Tapi jangan sampai menyerah, harus coba lagi ya para pendengar. Untuk kamu ingin bergabung, langsung saja bisa di 081802057000 dan juga kamu bisa memberikan pertanyaan ataupun juga meminta masukan ya kepada Ibu Siti Rohmi tentunya di pagi hari ini. Dan kita sudah tersambung dengan salah satu pendengar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Dari Mita. Halo Mita, langsung aja ya. Mita dari SMA Negeri 1 Mataram. Baik, Mita. Halo Mita. Halo. Halo. Mita, langsung aja pertanyaannya Mita. Waduh, Mita mungkin Mita jangan ini ya, jangan sampai lepas pendengarannya dari monitor. Jadi sambil nelpon, sambil dengerin RRI Mataram tentunya di pagi hari ini, supaya Mita juga bisa denger suaranya Kak Indra dan juga Ibu Rohmi tentunya di pagi hari ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin menelpon dan juga bertanya kepada Ibu Rohmi di pagi hari ini, sambil teleponnya, sambil stay tune juga di Radio RRI Mataram. Oke, penelpon selanjutnya. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, ini selamat Mita pagi. Tadi. Oh, Mita lagi. Oke, Mita langsung aja pertanyaannya, Mita. Pertanyaannya, kenapa sih kalau dalam berpuisi itu apa tuh kayak misalnya corona gitu, harus pelan, harus panjang, harus berintonasinya itu harus tetap sama aja kayak gitu, nggak ada intonasi lain gitu. Baik. Ya itu aja. Oke Mita, terima kasih banyak. Baik, itu dia pertanyaan pertama dari Mita ya Ibu Guru ya. Oke, kita langsung jawab aja ya Ibu ya, atau kita ke penelpon selanjutnya? Mungkin langsung jawab saja. Oke, silahkan Ibu untuk dijawab pertanyaan dari Mita. Nah, sebenarnya dalam aturan membacakan sebuah puisi itu ada aturan-aturan yang berlaku. Nah, materi ini sebelum sampai ke sana, tapi nggak apa-apa Bu Guru jelaskan sedikit. Di dalam membacakan puisi itu tidak hanya dengan nada yang sama ya, misalnya tadi yang dipraktikkan oleh Mita tersayang, bahwa hanya ada satu nada. Kenapa tidak ada nada yang lain? Ada di dalam membacakan puisi kan ada aturan suara tinggi rendahnya, kemudian ada temponya, ada jedanya, kemudian banyak sekali aturan-aturan dalam membacakan sebuah puisi ya. Tidak sama nadanya, tidak semua cara membacakan puisi itu sama. Kemudian apalagi tadi?
misalnya ada irama, kita harus memperhatikan irama, kemudian memperhatikan volume suara, keras lemahnya suara yang disesuaikan dengan isi puisi. Seperti yang Bu Guru bilang tadi, kalau puisinya berisi tentang kemarahan, maka nadanya akan lebih tinggi, tidak sama dengan puisi yang berisi tentang kesedihan. Maka ketika kita sedih, kemudian kita membaca puisinya dengan suara yang sangat lantang, itu sangat tidak sesuai dengan isi puisinya. Maka nanti dampaknya pesan yang ingin disampaikan melalui puisi itu tidak tersampaikan kepada si pendengar puisi itu sendiri. Oke, itu dia Kak Indra jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Romi, dan selanjutnya kita juga udah punya penelpon nih di pagi hari ini, Bu. Langsung aja untuk penelpon yang sudah berhasil bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Ama Udin. Oh, Ama Udin. Oke, Ama Udin mungkin punya pertanyaan di pagi hari ini untuk Ibu Romi. Langsung aja Ama Udin pertanyaannya. Halo Ama Udin. Halo. Aduh, Ama Udin sepertinya kurang konsentrasi ya di pagi hari ini. Dan langsung aja untuk kamu semua para pendengar RRI, kembali untuk yang ingin bertanya dan juga meminta saran tentunya terkait dengan materi yang telah disampaikan di pagi hari ini, langsung aja bisa bergabung lewat 0818 02057000. Dan kamu tentunya sudah mengikuti gelaran belajar puisi yang sangat menarik bersama dengan Ibu Romi di pagi hari ini ya. Dan terkait dengan juga fenomena puisi nih Ibu Romi, kan di sosial media tuh sekarang anak muda juga kreatif semua ya, banyak yang seperti membuat podcast puisi. Nah, mungkin Ibu ingin berpesan kepada para anak muda yang mungkin ingin mengembangkan potensi mereka dalam membuat podcast ataupun juga mengembangkan skill puisi mereka? Oke, bisa. Sebenarnya begini, untuk membuat sebuah puisi itu sangat mudah. Ketika kita merasakan kita sedang mengalami sesuatu yang menyentuh hati kita, kemudian kita ingin mengungkapkan perasaan kita, buat saja sebuah puisi. Misalnya sekarang kita sedang dihadapkan pada wabah yang sangat wabah corona ini, kita bisa membuat puisi tentang yang corona, bertemakan tentang corona. Okay. Nah, medianya apa agar kita lebih bersemangat? Nah, podcast ini podcast puisi. Podcast puisi ini bisa menjadi media untuk anak-anak menuangkan aspirasinya, menuangkan ide atau gagasannya menulis sebuah puisi. Baik. Atau bisa juga menggunakan media sosial media, misalnya melalui Instagram. Kemudian ada kan sekarang sebuah akun yang menerima siswa-siswa ingin membacakan puisi ada. Jadi siswa-siswa bisa melalui akun tersebut untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan pikirannya. Jadi mungkin melalui itu juga bisa meningkatkan kreativitas anak-anak dalam menyusun sebuah puisi. Oke, dan tentunya ini menjadi salah satu kegiatan yang menarik juga ya Ibu Guru ya di tengah wabah yang harus menahan kita di rumah. Ini salah satu cara untuk menghilangkan kegabutan. Oke, menghilangkan kegabutan ya Bu ya. Menghilangkan kegabutan. Oke, dan untuk kamu semua pendengar RRI Mataram, kembali kita undang untuk bertanya kepada Ibu Romi tentunya di pagi hari ini, dan juga kita sudah tersambung dengan salah satu penyanyi juga di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Halo. Dengan Dimas. Dengan Oke, sepertinya harus berusaha lebih ekstra lagi ya Ibu Guru ya di pagi hari ini. Agak susah ya. Agak susah. Padahal kalau berbicara tentang puisi ya di pagi hari ini tentunya bisa menjadi salah satu momentum yang paling asik juga pagi-pagi dapat inspirasi ya. Kali aja nih penelpon selanjutnya ada punya inspirasi tentang puisi ya. Silahkan untuk penelpon selanjutnya. Oke, sepertinya kita terputus kembali dengan penelpon di pagi hari ini ya. Dan untuk semua pendengar RRI ke Mataram, kembali untuk kamu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun juga meminta saran kepada Ibu Romi tentang puisi di pagi hari ini, langsung aja kamu bisa bergabung di 0818 02057000. Karena limit banget nih waktunya sampai menit ke-50 sebelum nanti Ibu Romi akan menyampaikan kesimpulan. Oke, kita sudah tersambung Ibu dengan penanya selanjutnya. Selamat pagi.
Halo, selamat pagi. Halo, Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? ini dari Andra. Halo Andra, silakanlah Andra mungkin punya pertanyaan kepada Ibu Ya, Robi, Andra di disampaikan. Mataram. Mhm. Mau nanya sama Bu Guru, kenapa kalau kita buat puisi itu harus dengan konsonan huruf yang sama ya terakhirnya gitu? Oke. Apakah itu memang sudah dalam apa ya kayak aturan atau kaidah dalam membuat puisi? Ya, aja. Kasih ya. Oke. Terima kasih Andra, mungkin langsung dijawab Ibu. Pertanyaan terima dari kasih Andra ya. atas pertanyaannya. Jawabannya mudah sekali. Seperti tadi Bu Guru sudah membagi dua jenis puisi, ada puisi lama dan puisi baru. Sebenarnya ketika kita ingin menulis sebuah puisi lama, nah itu aturannya tadi sudah disampaikan bahwa dia harus berima, memiliki persamaan bunyi yang sama, ada A atau ABAB. Itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri puisi lama. Nah, kalau kita ingin menulis puisi baru, di dalam puisi baru tidak ada aturan yang memaksa kita untuk untuk menyamakan bunyi di akhir setiap baris puisi yang kita buat. Kalau kita ingin membuat puisi baru, kita memiliki kebebasan entah dari bentuknya, bunyinya, isinya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada aturan yang berlaku ketika kita ingin membuat puisi baru, kecuali kita ingin membuat puisi lama yang tadi kayak pantun, talibun, gurindam, itu memang aturannya bahwa di akhir puisi, di akhir setiap baris puisi itu memiliki memiliki rima atau persamaan bunyi. Oke, Ibu, demikian ya jawaban untuk pertanyaan Andra tadi. Sekarang lanjut untuk penanya berikutnya. Untuk penelpon berikutnya. Halo. Untuk yang mungkin ingin bertanya selanjutnya, kita berikan kesempatan sekali lagi ya untuk pendengar yang ingin bertanya kepada Ibu Rohmi di pagi hari ini. Halo. Baiklah, ternyata sudah terputus line teleponnya. Baiklah Ibu, kita sudah sampai ke menit 51 lepas dari pukul 11. Mungkin kita lanjut ke kesimpulan di pagi hari ini Ibu untuk menutup kelas on air. Silahkan Ibu. Oke, baiklah. Sebenarnya tadi ada satu komponen lagi, yaitu ada suasana makna. Nanti anak-anak boleh mencari sendiri materi yang berkaitan dengan makna ya. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa puisi itu adalah sebuah karya sastra yang mengutamakan kepadatan makna serta mengandung unsur imajinasi. Kalian bisa menumpahkan imajinasi kalian itu melalui sebuah puisi. Nah, kemudian puisi tadi sudah Bu Guru jelaskan dibagi menjadi dua, ada itu puisi lama dan puisi baru dengan ciri-ciri yang berbeda. Salah satu cirinya yaitu pada bentuknya. Kalau puisi lama itu memiliki aturan terhadap bentuk, kemudian kalau puisi baru itu kita memiliki kebebasan untuk membuat puisi baru. Tidak ada aturan yang berlaku yang dalam puisi baru ya. Kemudian ada 3 komponen tadi ya yang Bu Guru sebutkan, ada 3 komponen yang harus ada di dalam sebuah puisi, yaitu ada suasana, tema dan makna. Nah, 3 komponen ini adalah memiliki perbedaan tetapi saling terkait antara suasana, tema dan makna. Untuk menentukan 3 komponen ini kita harus melakukan beberapa tahap tadi ya yang sudah Bu Guru jelaskan. Ada 7 tahapan untuk menentukan suasana, tema dan makna. Suasana sendiri itu adalah apa yang kita rasakan ketika kita membaca sebuah puisi. Sedih, suasana haru, bahagia, kecewa, itu adalah contoh suasana-suasana yang dapat kita temukan dalam sebuah puisi. Kemudian tema itu adalah dasar, fondasi, ide pokok, pangkal pikiran dari keseluruhan isi dari puisi. Misalnya ada sebuah puisi, maka akan ada satu tema yang mendasari sebuah puisi tersebut. Nah, terakhir ada makna. Makna ini adalah makna ini maksud pembicara atau penulis. Apa sih yang ingin disampaikan? Bisa dikatakan sebagai pesan atau amanat si penulis kepada pembaca puisinya. Nah, biasanya
biasanya makna ini dapat berbeda-beda sesuai dengan penafsiran masing-masing pembaca. Penafsiran sendiri ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, sama dengan suasana, tema, makna. Penafsiran pada sebuah puisi itu dapat berbeda-beda dan itu tidak akan jadi masalah karena setiap pembaca memiliki sudut pandangnya sendiri. Dan dalam menafsirkan sebuah puisi banyak hal yang mempengaruhi ketika kita menafsirkan sebuah puisi. Di antaranya itu kedewasaan seseorang, kemudian pengalaman seseorang, kemudian tingkat pengetahuan seseorang. Misalnya ketika kita pengalaman siswa SMA akan berbeda dengan pengalaman siswa yang masih di sekolah dasar, maka penafsirannya tentu akan berbeda juga pada sebuah puisi. Nah, jadi itu dia kesimpulan tentang puisi secara singkat, secara singkat saja Kak Indra mungkin, karena tadi sudah disampaikan dengan rinci tentang apa itu puisi, kemudian komponen-komponen penting dalam puisi, kemudian ada suasana, tema, dan makna ya. Sebenarnya Bu Guru ingin memberikan contoh, tapi karena waktu tidak cukup, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita bisa membahas lagi tentang materi-materi yang berkaitan dengan puisi ini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kembali untuk Ibu Tri Romi Hayati ya yang telah mengisi kelas RRI Mataram tentunya di pagi hari ini. Dan para pendengar RRI, dengan berakhirnya kesimpulan dan juga materi dari Ibu Romi Hayati, maka berakhir juga acara kelas on air RRI Mataram di pagi hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Aku Indra pamit undur diri, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on air RRI Mataram. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu, merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Oh yeah. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Yeah, yeah, yeah.
doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.